Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi. Terima kasih untuk kalian semua pendapat yang sudah memberikan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini literasinya adalah mata pelajaran IPS dan kalian sudah melakukan jawaban yang sudah di-share dari grup kelas masing-masing. Kesempatan hari ini juga mari kita seragamkan apa pendapat kalian mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di literasi yang di-share di grup kelas masing-masing. Sesuai keadaan hari ini cuacanya apa? Mendung. Cuaca itu sifatnya lama atau sebentar? Waktunya lama atau sebentar? Cuaca. Hari ini jam 7 mendung. Kira-kira nanti jam 12 siang masih mendung atau sudah panas? Berarti waktunya sebentar ya. Nah, itu namanya cuaca. Cuaca itu memang waktunya hanya singkat. Dan mungkin di cuaca hari ini dengan Wonogiri dan kabupaten yang lain berbeda. Nah, untuk hari ini coba sebelum Bapak Ibu Guru memberi masukan tentang jawaban kalian, coba dari wakil kelas 7, 8, dan 9 yang berapa Bu? Ya, silakan lo. Kelas 7, 8, 9. 7, 8, 9 ya. Berani ya. Kelas 9 2. Ini 7 ya. Ayo yang kelas 7. 7 bisa Pak, 2 ya. Sudah. Ya. Sini. Belajar berani ya. Sudah. Monggo. Oke, sebelum untuk penghargaan teman-teman kalian yang berani maju ke depan, Patri ingin memberikan dunia dulu. Kalau Patri bertanya SMP 1, jawab ya, SMP 1 jaya luar biasa gitu ya. Nah, kalau tadi selamat pagi ya, tidak terlalu keras. Saya ingin mendengar suara anak-anak di SMP 1 ini. Jadi dijawab apa tadi? Jaya luar biasa gitu ya. Oke, coba kita mulai. SMP 1. Belum terdengar semuanya. Saya ulang. SMP 1. Oke, luar biasa anak-anak. Hari ini kita luar biasa di sini karena cuacanya cukup mendukung. Jadi apa ya istilahnya ya? Cerah tidak cerah, tetapi panas juga tidak panas. Tadi sudah ditanyakan Pak Samiarko, pengertian cuaca apa dulu tadi? Keadaan rata-rata udara pada suatu saat di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Bedanya dengan iklim apa? Iklim keadaan rata udara waktunya panjang atau lama. Saya belum menganggap Bu, terus kita tidak lanjuti anak-anak supaya kembali semangat. Dimulai dari kelas 7 dulu ya. Perkenalkan, saya Katriana Aulia, kelas 7, absen 82. Di sini saya akan menjawab literasi nomor IPS. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah kondisi cuaca di luar batas normal, tidak biasa atau tidak terduga dari suatu tempat. Nomor 2. Bagaimana dampak cuaca ekstrim terhadap kehidupan sehari-hari? Dampak cuaca ekstrim meliputi bencana alam, kerusakan lingkungan,
gangguan transportasi dan pertanian, dan gangguan kesehatan. Nomor 3. Apa yang harus kalian lakukan dalam menghadapi cuaca ekstrim saat ini? Yang kita harus lakukan adalah menjaga kesehatan, melakukan pencegahan, memantau BMKG, persiapan perlengkapan darurat, dan menjaga kebersihan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelas 7. Lanjut kelas 7 yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Trisandelia Senedian Alisahawi dari kelas 7B absen 9. Di sini saya akan menjawab literasi mapel IPS. Apa yang dimaksud dengan cuaca ekstrim? Cuaca ekstrim adalah fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana di luar kebiasaan normal dan dapat membahayakan keselamatan jiwa serta harta benda. Bagaimana dampak cuaca ekstrim terhadap kehidupan sehari-hari? Dampak cuaca ekstrim sangat luas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain meningkatkan risiko penyakit, terjadinya risiko kecelakaan, kerusakan lahan pertanian atau gagal panen, kerusakan bangunan. Apa yang harus kalian lakukan dalam menghadapi cuaca ekstrim saat ini? 1. Tetap waspada dengan selalu memantau informasi perkiraan cuaca dari sumber resmi seperti BMKG. 2. Menyediakan perlengkapan darurat. Tepuk tangan untuk kelas 7. Lanjut kelas 8. Perkenalkan, nama saya Benkaten Muradi dari kelas 8C. Ini saya akan membacakan literasi saya. Nomor 1. Cuaca atau yang dimaksud dengan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah kondisi cuaca yang tidak biasa dan berpotensi menimbulkan bencana. Nomor 2. Bagaimana dampak cuaca ekstrim terhadap kehidupan sehari-hari? Dampak cuaca ekstrim meliputi tentang kesehatan, banjir, genangan air, serta gangguan pada sektor pertanian dan transportasi. Kondisi ini dapat merugikan kerugian fisik dan menimbulkan penyakit. Nomor 3. Apa yang harus kalian pikirkan dalam menghadapi cuaca ekstrim saat ini? Harus tetap waspada, menghindari area terbuka saat terjadi petir, menghindari panas, dan tidak sampai kesehatan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelas 8. Lanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sofia Marita. Ini saya akan membacakan literasi saya. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah fenomena cuaca yang sangat parah dan dapat mengakibatkan kerugian besar pada jiwa dan harta benda, seperti hujan sangat lebat, panas ekstrim, kekeringan, angin kencang atau badai yang kejadiannya makin sering meningkat akibat perubahan iklim. Yang kedua, bagaimana dampak cuaca ekstrim terhadap kehidupan sehari-hari? Yang pertama, aktivitas terganggu. Hujan lebat atau angin kencang dapat menyebabkan banjir, bahan peledak, sekaligus sama tanggung. Kerusakan fisik, dan fasilitas umum bisa rusak akibat angin kencang atau banjir. Biaya hidup meningkat, kenaikan harga pangan akibat gagal panen. Yang ketiga, apa yang harus kalian lakukan dalam menghadapi cuaca ekstrim? Ya, kelas 9 sudah. Dari kelas 9A. Di sini aku akan membacakan hasil literasi IPS tentang cuaca ekstrim. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan cuaca ekstrim? Yang dimaksud dengan cuaca ekstrim adalah jenis cuaca yang tidak terduga, tidak biasa, buruk, atau tidak sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, apa dampak cuaca ekstrim? Dampak cuaca ekstrim ada banyak, yaitu gangguan mobilitas seperti banjir, longsor, dan kecelakaan, gangguan aktivitas, risiko penularan serius seperti diare, TBC, penyakit pernapasan, dan terjadi
ekonomi seperti BUMN dan juga perusahaan infrastruktur. Yang ketiga, yang bisa dilakukan Paskes dalam menghadapi cuaca ekstrim adalah yang pertama persiapan menggunakan sekolah ketika musim hujan keluar lalu dan menggunakan sekolah topi dan cara alumni. Yang kedua menjaga kesehatan tubuh. Imunitas tanda-tandanya karena jantung. Ketiga, dan memiliki intensitas yang sangat kuat sehingga dapat menimbulkan dampak besar bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Yang kedua, bagaimana dampaknya pada kehidupan sehari-hari? Cuaca ekstrim dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Hujan lebat dan angin kencang dapat menyebabkan banjir, kerusakan rumah, dan gangguan aktivitas. Panas berlebihan atau kekeringan berdampak pada kesehatan, ketersediaan air bersih, dan hasil panen. Selain itu, cuaca ekstrim juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan meningkatkan risiko penyakit. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, memantau informasi cuaca dari BMKG. Kedua, menjaga kesehatan. Ketiga, menghemat dan menyimpan air bersih. Keempat, menghindari aktivitas berlebihan. Dan yang kelima, menyiapkan perlengkapan darurat. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih untuk kelas 7 jawaban yang kemudian. Sebelumnya ini saya perhatikan jawabannya hampir sama ya. Tetapi ada satu yang berbeda. Di sini tadi banyak yang mengomentari cuaca hanya pada musim hujan. Pada cuaca itu yang juga keadaannya juga berawan, hujan, panas. Nah, panas dan ekstrim juga bisa nama cuaca. Misalkan panas dan ekstrim itu ya harusnya rata-rata kita suhunya berapa? Suhu rumah. Ada yang tahu? Pas cuaca panas kemarau. Ada yang bisa menjawab? Cuaca rata-rata pada musim kemarau, pada musim panas. Ada yang tahu? Silakan menjawab. Ayo siapa yuk? Yang tahu cuaca rata-rata pada musim panas, di musim panas. Mojo bisa sangat tuh saya ngerti yuk. Ayo tunjuk tangan yuk. Cuaca normalnya berapa yuk? Pada musim panas cuaca normalnya di suhu berapa? Oh, katanya semua cerdas, hebat. Tunjukkan ke Bapak Ibu Guru IPS di pagi hari ini. Ayo silakan tunjuk tangan. Monggo. Ngandang hadiahnya. Ngandang Mbak. Ayo berani. Ayo berani berdiri. Ayo. Silakan sini. Berani kok. Ayo. Kenapa? Oh Citra ayo. Citra ayo. Citra. Salah orang di sini Citra. Cuma hadiahnya ngandang pun aku salah. Ayo Cip. Berdiri. Ayo. Jawab doang itu nak beri hadiah, tetapi nak salah ngandang dulu. Oke. Suhunya berapa Mbak Citra? Yang keras. 26. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, siap. Namanya dulu tapi sudah nama. Cuaca ekstrim Kemarau. rata-rata normal 32 sampai 36. Iya Pak.
Nya berapa? Terus 36 jawaban dari dua-duanya kawan-kawan tadi. Citra dan 36 luar biasa. Ada yang membetulkan atau membenarkan? Salah. Terima kasih, ada 2 jawaban, ada yang 36, ada yang 27. Ini pertanyaannya adalah suhu normal ya, bukan ekstrim. Rata-rata cuaca pada musim kemarau. Kalau ini 36 itu beda dengan suhu badan ya. Tapi ini suhu rata-rata udara. Oh, habis. Ya. Monggo Bu. Suhu rata-rata itu adalah 27. Ya. 27 derajat Celcius. Nah, seandainya itu lebih dari itu berarti termasuk cuaca ekstrim, panas sekali, sehingga tadi ada yang menyebutkan salah satu harus minum ya air yang banyak karena nanti bisa dehidrasi. Saya kira itu dari jawaban yang silakan Bu. Karena saya kira-kira dikasih aja nggak? Oh ya, ya, silakan dengan sebaik ini untuk pemberian kenangan ataupun hadiah. Monggo Bu Grace. Ya silakan Bu. Tukun neh. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kita anak-anak. Luar biasa. Oke, SMP 1. Jawabnya apa sih? SMP 1. Luar biasa. Tepuk tangan.